saya Muhammad Al-Haris, NPM 17640027, jurusan Teknik Sipil dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Al-Asad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengairan pasang surut dengan judul Laporan Perencanaan Bangunan Pengairan Pasang Surut yang diampu oleh dosen Adi Surya STMT. Dalam pekerjaan perencanaan suatu sistem jaringan irigasi tambak pasang surut diperlukan berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saling mendukung demi kesempurnaan hasil dari perencanaan. Bidang ilmu pengetahuan itu antara lain ilmu irigasi, ilmu tentang pasang surut, rekayasa tambak, hidrologi, hidrolika, bangunan air, dan rekayasa lingkungan. Untuk menganalisis dampak lingkungan akibat pembangunan jaringan irigasi tersebut. Untuk menunjang proses perencanaan jaringan irigasi tambak pasang surut ini perlu adanya kajian pustaka untuk menentukan spesifikasi yang akan menjadi acuan dalam perencanaan tersebut. Berbagai teori dan rumus-rumus dari berbagai studi pustaka sangat diperlukan, terutama untuk pengolahan data dan untuk membuat desain rencana. Pengertian irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kebutuhan pertanian, dan di samping itu, air irigasi bisa juga digunakan untuk keperluan lain seperti untuk air baku, penyediaan air minum, pembangkit tenaga listrik, keperluan industri, perikanan, untuk pengelontoran, teknik pencekatan di dalam kota, dan lain-lain. Sumber air yang digunakan untuk irigasi adalah air yang di permukaan tanah, sungai, danau, waduk, dan mata air. Air hujan yang ditampung dengan waduk lampangan, embun, air tanah, groundwater. Perencanaan bangunan pengairan pasang surut irigasi. Tahap-tahapan perencanaan irigasi yaitu pembuatan 1. Peta layout jaringan irigasi atau tata letak. 2. Peta petak luasan 50-100 hektar. 3. Perhitungan neraca air. 4. Perencanaan saluran irigasi, pembawa dan pembuang. 5. Profil atau potongan memanjang saluran. 6. Profil atau potongan melintang saluran. 7. Desain bangunan pemberian air. 8. Bangunan oncoran, bangunan sadap, bangunan bagi sadap. 9. Desain bangunan ukur. 10. Pintu Chrome de Guster, Cipolti, ambang lebar, Varsal, Plumes, long torplume atau leher panjang. Desain bangunan pelengkap. Gorong-gorong bangunan terjun, bangunan got miring, talang, spon, pelimpah, bangunan penguras, saluran tertutup, jembatan penyeberangan, dan lain-lain. Hal-hal yang diperhatikan dalam perencanaan irigasi. Perencanaan irigasi yaitu sebagai berikut. 1. Gambar tata letak dicek kembali dengan peta yang baru. 2. Lokasi bangunan utama harus memperhatikan tinggi pengambilan dan peta situasi. 3. Tipe-tipe saluran irigasi, saluran tanah atau saluran pasangan dengan memperhatikan kondisi tanah yang ada di lapangan. 4. Kecocokan daerah yang bersangkutan untuk irigasi pertanian. 5. Batas-batas administrasi. 6. Konsultasi dan sosialisasi dengan pemerintah setempat dan pertanian P3A di sepanjang rencana trans-saluran dan batas-batas daerah irigasi. 7. Jaringan irigasi yang ada. Jaringan irigasi yang ada, perkampungan penduduk dan lahan yang tidak bisa diairi, kondisi pembuangan yang ada atau yang akan dibuat, apakah perlu saluran pembuangan silang. Perhitungan neraca air dengan data-data daerah irigasi dan perhitungan kebutuhan air yang lebih tepat. Pemilihan jenis bangunan dan bahan-bahan bangunan, pasangan, beton, dan lain-lain. Penyelidikan geologi teknik untuk bangunan utama dan apabila diperlukan untuk bangunan dan saluran. Penyelidikan model hidrolis (bendung). Adanya pengukuran lokasi pada bangunan-bangunan khusus, talang, spon, dan lain-lain.
Kesimpulan, perencanaan suatu sistem jaringan irigasi tambak pasang surut diperlukan berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saling mendukung demi kesempurnaan hasil dari perencanaan. Bidang ilmu pengetahuan itu antara lain ilmu irigasi, ilmu tentang pasang surut, rekayasa tambak, hidrologi, hidrolika, bangunan air, dan rekayasa lingkungan untuk menganalisis dampak lingkungan akibat pembangunan jaringan irigasi tersebut.